Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qatrun Nada Diana Maharani dengan NIM 22021020465. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Penasaran bukan? Mari kita lihat video berikut ini. Apakah yang kalian ketahui tentang besaran dan satuan? Apakah seperti ini? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Misal, ada sebuah tiang bendera. Tiang bendera ini diukur menggunakan meteran. Dan ternyata, panjang bendera tersebut sepanjang 5 meter. Panjang disebut dengan besaran, dan meter disebut dengan satuan. Di dalam fisika, besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok, dan ada juga besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok. Untuk memudahkan dalam mengingat ketujuh besaran pokok tersebut, dapat kita singkat menjadi jiwa SMP. Dengan J merupakan jumlah zat yang satuannya adalah mol, I sebagai intensitas cahaya yang satuannya adalah kandela, W sebagai waktu yang satuannya adalah second, A sebagai arus yang satuannya adalah ampere, S sebagai suhu yang satuannya adalah Kelvin, M sebagai massa yang satuannya adalah kilogram, dan P adalah panjang yang satuannya adalah meter. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misal, Asbo mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam. Dari sini dapat kita ketahui bahwa kecepatan 30 km per jam, kilometer merupakan turunan besaran pokok dari panjang yang satuannya adalah meter, dan jam merupakan turunan besaran pokok dari waktu yang satuannya adalah second. Jadi, kecepatan 30 km per jam merupakan besaran turunan. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar materi gaya dan gerak. Sebelumnya, apakah gaya dan gerak itu sama? Ya, tentu berbeda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan kepada suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, yaitu gaya mempengaruhi benda diam. Contohnya, ketika kita bermain sepak bola. Bola yang awalnya diam akan bergerak ketika kita beri gaya, yaitu berupa gaya otot. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya ketika kita
Begitupun sebaliknya, ketika kita sedang mengayuh sepeda dengan cepat, maka sepeda itu akan melaju dengan cepat. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam gerak yang pertama yaitu ada gerak berputar. Apa sih gerak berputar itu? Nah, gerak berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Contohnya yaitu pada kipas angin. Yang kedua, ada gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak suatu benda berputar sambil berpindah tempat. Contohnya, roda pada sepeda berputar sambil berpindah tempat. Yang ketiga, ada gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya berada di atas, kemudian berubah menjadi di bawah. Contohnya yaitu buah yang jatuh dari pohonnya. Buah yang jatuh dari pohonnya, buah itu semula berada di atas, kemudian ketika jatuh, dia berubah menjadi di bawah. Yang keempat, ada gerak memantul. Apa sih gerak memantul itu? Gerak memantul adalah gerak suatu benda yang ketika mengenai bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Contoh gerak memantul yaitu ketika kita bermain bola dan memantul-mantulkannya ke lantai. Nah, gerak memantul ini hanya terjadi pada benda yang permukaannya lunak dan elastis. Yang kelima, ada gerak mengalir. Nah, gerak mengalir adalah gerak suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contoh dari gerak mengalir yaitu ketika kita akan menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Selanjutnya, ada gerak mengapung. Benda dapat dikatakan mengapung apabila benda tersebut ada di atas permukaan air. Nah, contohnya ketika kita bermain perahu kertas. Nah, perahu kertas itu kita letakkan di atas permukaan air. Sehingga perahu tersebut dapat dikatakan mengapung. Yang terakhir ada gerak melayang. Suatu benda dapat dikatakan melayang apabila berada di antara permukaan air dan di dasar air. Salah satu benda yang dapat melayang yaitu contohnya telur. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang gaya dan gerak. Selanjutnya kita akan membahas materi, energi, dan gelombang. See you! Pada bab ini saya akan menjelaskan bab materi. Tahukah kalian apa itu materi? Materi adalah semua benda yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas. Ciri-ciri yang pertama adalah benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri partikelnya rapat. Yang kedua, bentuk benda padat itu tetap dan hanya dapat diubah melalui cara tertentu. Contoh dari benda padat adalah kayu, batu, dan besi. Berikutnya adalah ciri-ciri benda cair. Ciri-ciri benda cair yang pertama adalah partikel benda cair itu renggang dan tidak rapat. Yang kedua, benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pada benda cair itu mengikuti bentuk wadahnya karena bentuknya tidak tetap. Contoh dari benda cair adalah air, susu, dan kopi. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri benda gas. Yang pertama, partikel benda gas itu sangat renggang. Yang kedua, benda gas itu tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Yang ketiga, benda gas itu mengikuti bentuk ruangan yang ditempatinya.
Contoh dari benda gas adalah asap, udara, dan sebagainya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan pembahasan materi yaitu energi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu energi itu apa? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Energi bisa disebut juga dengan tenaga. Macam-macam energi. Yang pertama ada energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Energi panas juga biasa disebut dengan energi kalor. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Energi panas juga bisa dihasilkan dari benda yang bergesekan. Yang kedua ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Energi gerak juga biasa disebut dengan energi kinetik. Energi gerak bisa dihasilkan oleh angin dan juga air yang mengalir. Yang ketiga ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Energi bunyi dapat kita dengar melalui telinga. Energi bunyi juga dapat dihasilkan oleh benda yang bergetar. Yang terakhir yaitu ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang listrik dan magnet. Apakah kalian semua suka menonton televisi? Dan pernahkah kalian semua berpikir bagaimana televisi itu bisa menyala dan menghasilkan bunyi? Yap, benar, televisi bisa menyala karena adanya listrik. Lalu, apa sih itu listrik? Dan apa saja yang menghasilkan listrik? Baik, kita akan membahas lebih dalam. Energi listrik pada dasarnya merupakan salah satu energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi lain. Artinya, energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi-energi lain. Energi listrik memiliki sifat yang kekal dan hanya dapat berubah bentuk saja. Energi listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu energi listrik statis dan juga energi listrik dinamis. Yang pertama ada energi listrik statis. Energi listrik statis adalah energi listrik yang hanya diam sementara pada suatu benda. Contohnya adalah penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut. Lalu didekatkan pada robekan-robekan kertas, maka kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Tetapi ada di benda yang dapat menimbulkan arus listrik disebut sumber listrik. Contohnya adalah baterai, aki, generator, dan dinamo. Di antara sumber listrik ini pasti yang sering kalian lihat adalah baterai ya. Itu karena baterai adalah salah satu sumber listrik yang mudah diperoleh. Kalian dapat membelinya di toko-toko. Kertas bisa menempel pada penggaris namun hanya sebentar. Itu karena muatan listrik pada benda plastik hanya sedikit. Yang kedua ada listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir. Contohnya pada baterai. Baterai mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif. Kutub positif adalah ujung baterai yang memiliki tonjolan kecil, sedangkan kutub negatifnya adalah ujung baterai yang rata. Baik, kita akan lanjut membahas materi tentang magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu, sehingga benda tersebut dapat menempel. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda-benda tersebut disebut dengan benda magnetis. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya adalah kertas dan juga pensil. Lalu bagaimana jika benda magnetis dan magnet diberi penghalang? Apakah magnet dapat menariknya? Dan seberapa tebal penghalangnya harus dibuat agar magnet tidak dapat menarik benda magnetisnya lagi? Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Kekuatan gaya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara benda magnetis dan magnet. Semakin dekat jarak antara benda dan magnet, maka semakin
kuat juga gaya tariknya. Yang ketiga yaitu magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan juga kutub utara. Ada lagi nih sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Magnet mempunyai banyak sekali kegunaan. Pemanfaatan magnet dapat kita jumpai dari berbagai alat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada lemari es, pada pengunci kotak pensil atau tas. Dapat kita lihat ketika kita mendekatkan kedua magnet yang berbeda jenis, maka akan tarik-menarik sehingga kotak pensil ini dapat tertutup. Manfaat lainnya terdapat pada alat pengeras suara seperti headset. Di alat ini terdapat magnet. Apabila kita mendekatkan kedua sisi headset ini, maka akan tolak-menolak, tidak mau menyatu karena kutub keduanya sama. Baik, sekian materi yang dapat kita pelajari. Kita akan lanjut pada materi berikutnya. Hai teman-teman, pada part ini saya, Afragina Bafadal, akan menjelaskan materi tata surya. Apakah teman-teman tahu apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit termasuk matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Adapun objek-objek yang mengelilingi matahari adalah asteroid, komet, planet, dan satelit. Menurut teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, matahari merupakan pusat tata surya. Matahari ini juga termasuk sebagai bintang loh. Kenapa? Karena matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas asteroid dan komet sebagai objek dari tata surya. Asteroid merupakan objek luar angkasa yang berupa batuan yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid ini berkumpul pada suatu lintasan yang disebut sebagai sabuk asteroid. Sedangkan komet biasa juga disebut sebagai bintang berekor. Teman-teman tahu bahwa ukuran dari ekor komet ini sangatlah panjang, dan biasanya ekor komet ini selalu bergerak menjauhi matahari karena pengaruh angin dan radiasi matahari. Apakah kalian tahu bahwa pecahan dari asteroid dan komet ini membentuk suatu benda langit yang disebut sebagai meteoroid? Meteoroid ini bergerak bebas melayang di angkasa dan tidak mengelilingi suatu objek. Meteoroid yang mendekati permukaan bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut sebagai meteor. Sedangkan meteor yang berhasil sampai ke permukaan bumi atau permukaan tanah disebut sebagai meteoroid. Benda langit berikutnya adalah planet. Planet adalah benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Planet ini tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri loh. Ketika mengelilingi matahari, planet melalui suatu lintasan yang disebut sebagai orbit. Nah, menurut letaknya, planet ini dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi oleh sabuk asteroid yang terletak di antara planet Mars dan juga planet Jupiter. Adapun planet dalam terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya kita akan mengenal karakteristik planet-planet yang ada di tata surya. Jumlah planet yang ada di tata surya ada 8 planet. Yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius disebut sebagai planet yang paling dekat dengan matahari dan merupakan planet yang paling kecil. Yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus memiliki julukan sebagai bintang fajar dan bintang senja karena akan tampak pada saat matahari terbit dan matahari tenggelam. Planet Venus juga merupakan planet yang paling panas loh. Selanjutnya adalah planet Bumi.
planet bumi adalah planet yang memiliki kehidupan dan memiliki kadar oksigen yang paling tinggi. Selanjutnya adalah planet Mars. Planet Mars ini memiliki sebutan sebagai planet merah. Dan planet yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet yang paling besar. Planet yang keenam adalah planet Saturnus. Planet Saturnus ini merupakan planet yang paling cantik loh teman-teman. Mengapa? Karena planet Saturnus ini memiliki cincin yang mengelilinginya. Planet selanjutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus ini disebut sebagai planet es raksasa. Dan planet yang terakhir adalah planet Neptunus, planet yang terjauh dari matahari dan merupakan planet yang paling dingin, serta memiliki julukan sebagai planet biru. Selanjutnya kita akan mengenal rotasi planet. Apa sih rotasi planet itu? Rotasi planet adalah pergerakan planet pada sumbunya. Artinya, planet akan berputar pada sumbunya. Nah, pada planet bumi, rotasinya memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau dibulatkan menjadi 24 jam, yang berarti 1 hari. Nah, pengaruh dari rotasi ini pada bumi, yang pertama, adanya gerak semu harian matahari. Yang kedua, adanya pergantian siang dan malam. Dan yang ketiga, adanya perbedaan waktu antar wilayah. Gerak planet selanjutnya adalah revolusi. Revolusi merupakan gerak planet mengelilingi matahari. Tadi ingat, planet mengelilingi matahari pada suatu lintasan yang disebut sebagai orbit. Nah, pada bumi ini, revolusi mengelilingi matahari memerlukan waktu 365 hari atau biasa disebut sebagai 1 tahun. Adapun pengaruh dari revolusi bumi ini, yang pertama adalah pergantian musim. Yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga adalah perubahan penampakan nasi bintang. Yang keempat adalah perubahan lamanya waktu siang dan malam antar wilayah. Dan yang terakhir adalah adanya tahun kabisat. Sekian pemaparan materi mengenai tata surya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa.